Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Taman bermain terlarang, tangisan bocah di ayunan berderit. Di sebuah sudut kota yang terlupakan, berdirilah sebuah taman bermain usang yang konon dikabarkan terlarang. Pagar besi berkarat mengelilingi lahan lapang penuh ayunan tua, jungkat-jungkit retak, dan perosotan yang hampir roboh. Dahulu, anak-anak riang menari-nari di sana. Namun sejak tragedi misterius bertahun-tahun lalu, suara tawa berganti bisikan dingin. Warga setempat menghindar, bahkan di siang bolong, aroma tanah basah dan daun membusuk menyelimuti udara, menambah kesan kelam. Pada suatu sore menjelang petang, Remy 17 tahun dan dua sahabatnya, Gita 16 dan Rizal 18 bersepeda menyusuri jalan setapak. Keingintahuan remaja membuat mereka berhenti di depan gerbang berderit itu. Gita, yang paling pemalu, mengerutkan alis. Katanya, dulu ada bocah kecil yang hilang di sini, bisiknya lirih. Rizal menepuk pundak Gita. Itu cuma cerita bohong, Gita. Pasti ada penjelasan rasional. Namun Remy menatap gerbang. Pintu besi setengah terbuka, seolah mengundang. Angin senja menerobos celah, menciptakan bunyi berderit seperti jeritan. Ketiganya saling berpandangan, adrenalin menggelegak. Bagaimana kalau kita masuk sebentar? Cuma untuk lihat-lihat, usul Remy mantap. Gita menelan ludah. Kalau ketahuan warga, tenang, tidak ada orang di sini, Rizal menimpali. Akhirnya, mereka melangkah masuk. Semakin jauh, suasana semakin mencekam. Daun-daun kering berserakan di tanah, ranting patah menambah kesan angker. Cahaya senja kian meredup, membiaskan bayangan panjang tiang ayunan. Di tengah lapangan, terdapat satu set ayunan kayu berderit. Rantai-rantainya berkarat tebal, bergoyang perlahan meski tak ada angin. Gita menahan gemetar. Tunggu, kalian dengar itu. Suaranya hampir tak terdengar. Sebuah suara tangisan lirih, nyaris seperti bisikan, menyelinap di antara gemerisik dedaunan. Teeng, teeng. Remy menunduk, mendengarkan dengan seksama. Itu, suara bocah. Tiba-tiba, rantai ayunan bergeser keras. Ayunan bergerak maju mundur, mengeluarkan bunyi berderit panjang, menambah rasa ngeri. Gita memekik, menarik tangan Remy. Kita keluar, sekarang, serunya. Namun saat mereka berbalik, bayangan bocah kecil muncul di balik perosotan lapuk. Sosoknya kurus, rambut kusut menutupi wajah. Pakaian kotor penuh noda tanah, seakan telah terkubur lama. Bocah itu menatap mereka dengan mata kosong, tanpa kilau kehidupan. Ah, anak itu, gumam Rizal terpaku. Bocah itu membuka mulut, mengeluarkan tangisan yang menusuk hati. Suaranya parau, nyaris seperti suara logam yang tergores. Mama, Papa, tolong aku. Gita menjerit tertahan, Remy dan Rizal melangkah maju tanpa sadar. Setiap langkah mereka menimbulkan rasa dingin menyelinap di tulang. Rasa takut bertambah saat sosok bocah itu merunduk, merangkak mendekat ke arah ayunan. Tiba-tiba, ia berhenti dan menoleh ke arah gerbang. Seolah merasakan kehadiran sosok lain, bocah itu berlari kecil ke arah ayunan, kemudian melompat naik, menggenggam rantai rapuh. Ayunan berderit keras, bergerak liar. Cahaya senja memantul di rantai, menciptakan bayangan menari di tanah. Remy berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Gita memeluk kedua sahabatnya, gemetar hebat. Rizal mengacungkan senter di ponselnya, berusaha menembus gelap. Sorot cahaya memantul di wajah bocah itu, sosok yang kini tak lagi bergerak di ayunan, melainkan melayang beberapa senti di atas tanah. Angin dingin tiba-tiba menerpa, meremukkan kesunyian. Suara tangisan bocah bergema memenuhi taman, berulang kali, semakin keras. Gita menutup telinga, sementara Remy memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Lepaskan aku, suara bocah itu tiba-tiba berubah menjadi jeritan memekakkan. Ayunan terhenti mendadak, rantainya berderit memekik. Ketiganya terkejut, menoleh. Di samping ayunan, bayangan hitam membentang di tanah.
Sosok itu tinggi, tak berwajah, hanya siluet gelap. Tangan panjangnya meraih ke arah bocah, seakan menahan. Bocah itu menjerit terseduh, tubuhnya bergetar hebat. Remy menggigil, membuka mata perlahan. Ia melihat sosok hitam itu menarik bocah menjauh, ke dalam kegelapan hutan di balik taman. "Tunggu," teriaknya, tapi suaranya tenggelam. Gita menangis terseduh, Rizal menatap Mary. Ketika bayangan dan bocah itu menghilang, ayunan kembali diam. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang tersisa. "Meng, mengapa kita tidak lari?" Suara Rizal gemetar. Remy terdiam, menatap ayunan. Aku tak bisa bergerak." Gita mengusap air mata. "Kita harus keluar sekarang." Namun langkah mereka terhenti. Di depan mereka, di tanah lembab, terlihat jejak kaki kecil, jejak bocah yang melayang tadi menuju ke perosotan yang retak. Setiap jejak tertinggal bercak tanah basah, seolah baru saja dibuat. Remy menatap jejak itu, lalu menoleh ke teman-temannya. "Besok kita kembali ke sini. Aku harus tahu apa yang terjadi pada bocah itu." Gita dan Rizal saling berpandangan, ragu. Namun tatapan tekad Remy menular. Mereka pun mengangguk pelan. Sebelum beranjak, Remy menuliskan sesuatu di buku catatannya. "Lebih besar dari taman bermain terlarang." Bocah kecil hilang, tangisannya masih bergema. "Besok, kita gali lebih dalam." Malam itu, ketiganya pulang dengan pikiran kacau. Bayangan bocah di ayunan terus menghantui mimpi. Suara berderit dan tangisan parau terngiang, menuntut jawaban. Di kamarnya, Remy menatap langit-langit. Jarum jam menunjukkan pukul 2.13. Di sudut jendela, terdengar suara berderit pelan, seperti ayunan tua. Jantungnya berdegup cepat. Ia menarik selimut lebih erat, berharap pagi segera datang. Namun, di kegelapan malam, suara itu terus menggema. "Teeng, Teeng, Mama, Papa, tolong aku." Dan sebuah bisikan lembut, tak kasat mata, membisik di telinganya. "Besok, kita bertemu lagi." Dingin pagi menyambut Remy dengan kabut tipis yang menjalar di halaman rumahnya. Ia terbangun dengan ingatan samar tentang bisikan di kamarnya. "Besok, kita bertemu lagi," suara itu masih menggema di kepalanya. Ia menarik nafas panjang, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi buruk. Di meja belajarnya, buku catatan terbuka, memperlihatkan coretan terakhirnya tentang jejak bocah. Hatinya berdebar, hari ini ia, Gita, dan Rizal akan kembali ke taman bermain terlarang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Persiapan kembali ke taman. Di warung kopi dekat sekolah, Gita dan Rizal menunggu Remy. Gita tampak pucat, matanya merah karena kurang tidur. Rizal sesekali memeriksa ponselnya, seolah mencari sesuatu. Ketika Remy datang, mereka bertiga saling bertukar pandang. "Siap?" tanya Remy singkat. Gita mengangguk pelan. "Aku bawa senter ekstra dan beberapa lilin," ujarnya sambil menunjuk tas ranselnya. "Jangan sampai mati lampu lagi." Rizal menambahkan, "Aku juga bawa walkie-talkie. Kalau terpisah, kita bisa saling hubungi." Ia mengeluarkan 2 perangkat kecil dari saku jaket. Remy tersenyum tipis. "Bagus. Aku bawa buku catatan dan beberapa foto lama yang kutemukan di internet tentang tragedi di taman ini." Ia merogoh tasnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Foto-foto hitam putih memperlihatkan anak-anak bermain di taman itu puluhan tahun lalu, dan satu foto misterius, seorang bocah kecil berdiri di samping ayunan, wajahnya tertutup bayangan. Mereka memesan kopi hitam dan bekal roti sebelum berangkat. Suasana warung ramai, seolah hidup normal di luar sana, padahal hati mereka dipenuhi kecemasan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali ke gerbang berderit. Menjelang siang, ketiganya tiba di depan gerbang besi. Gerbang itu masih sama, catnya terkelupas, rantai kunci tua tergantung, separuh pintu terbuka mengundang. Mereka mengeluarkan perlengkapan, senter, walkie-talkie, lilin, korek api, dan buku catatan. Remy menarik napas dalam-dalam. "Ayo." Mereka melangkah masuk satu persatu. "Sekali lagi,
Aroma tanah basah dan daun busuk menyambut, tapi kali ini disertai hawa dingin menusuk. Gita menyalakan senter, sorotnya menembus kegelapan yang menebal di bawah pepohonan tinggi. Di dekat ayunan, sisa-sisa lilin bekas ritual kuno masih menempel di tiang kayu. Remy berlutut, memeriksa jejaknya. Lilin ini, gumamnya, sepertinya baru beberapa hari lalu dinyalakan. Gita menyalakan lilin mereka, menaruhnya di tanah dekat ayunan. Cahaya kuning temaram menciptakan bayangan menari-nari di rantai berkarat. Rizal mengeluarkan walkie-talkie dan menyalakan frekuensi, lalu menaruh satu di ujung taman. "Tetap di sini," ujar Remy sambil mencatat di buku. "Aku dan Gita akan menjelajah perosotan dan jungkat-jungkit. Rizal, pantau di sini." Rizal mengangguk, matanya waspada. "Hati-hati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung." Penemuan di bawah perosotan. Remy dan Gita menyusuri jalan setapak menuju perosotan yang retak. Saat mereka mendekat, Gita merasakan hawa dingin semakin kuat. "Remy, lihat," bisiknya. Di bawah perosotan, ada lubang kecil di tanah, seperti terowongan sempit. "Kita turun?" tanya Remy. Gita menggeleng. "Terlalu sempit, tapi kita bisa lihat isinya." Remy memiringkan senter, menyorot ke dalam. Terlihat ranting patah, kain sobek, dan satu boneka beruang lusuh, matanya satu hilang, yang satu seolah menatap lurus ke mereka. Gita meraih boneka itu dengan tangan gemetar. "Apa ini?" gumamnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari atas perosotan. Gita dan Remy menoleh. Tak ada siapapun, namun boneka di tangan Gita bergerak, kepalanya menoleh perlahan, meski tak ada tenaga yang menyentuhnya. Gita menjerit, melempar boneka ke tanah. Boneka itu berguling, matanya yang kosong menghadap mereka seolah mengikut. Remy menenangkan Gita. "Kita ambil foto, lalu pergi." Ia mengeluarkan ponsel dan memotret lubang terowongan serta boneka. "Ini bukti." Gita mengangguk, wajahnya pucat. "Ayo kembali." Mereka berlari kembali ke lapangan ayunan, namun langkah mereka terhenti saat suara tangisan bocah kembali bergema, lebih dekat, lebih keras. Suara itu berasal dari ujung taman, dekat rumah pohon reyot. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ke arah rumah pohon. Rumah pohon tua itu dulunya tempat anak-anak bermain petak umpet. Kini, kayunya lapuk, sebagian atapnya roboh. Remy menyalakan lilin di tangannya dan melangkah hati-hati menaiki tangga kayu yang berderit. Gita di belakangnya, sedangkan Rizal menunggu di bawah, walkie-talkie di tangan. Di atas, mereka menemukan papan kayu dengan coretan tulisan tua. "Lebih besar dari, jangan ganggu aku di sini. Aku menunggu." Tulisan itu setengah pudar, dicoret dengan huruf besar. Di sampingnya, ada tanda tapak tangan, jejak tanah basah, sama seperti di ayunan. Gita menyentuhnya, lalu merasakan sensasi dingin menusuk pergelangan. "Tangan siapa ini?" bisik Gita. Remy menatap sekeliling. Di sudut rumah pohon, sebatang lilin yang setengah meleleh masih menyala, menimbulkan aroma hangus. Di depannya, sesosok kecil berdiri membelakangi mereka. Rambutnya kusut, pakaian kotor, sama seperti bocah di ayunan. "Bocah itu," desis Rizal melalui walkie-talkie, suaranya terdengar gemetar. Anak itu berbalik perlahan, matanya hitam pekat, kosong. Tubuhnya menggigil hebat. Ia mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah hutan gelap di balik taman. Remy menahan napas. "Apa yang kau mau?" tanyanya dengan suara serak. Anak itu mengeluarkan tangisan parau, kemudian berkata, suaranya nyaris bisikan, "Aku tidak bisa pulang, mereka menahan aku." Gita mengusap air mata. "Siapa yang menahanmu?" Anak itu menunduk, lalu menunjuk ke tanah. Di bawah rumah pohon, terlihat retakan kecil, dari dalamnya muncul bayangan gelap yang berdenyut, seolah sesuatu hidup di balik tanah. "Terlalu dalam," gumam Remy. "Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung." Bayangan di bawah tanah. Mereka turun perlahan. Setiap langkah terasa berat. Cahaya lilin menari di dinding kayu retak, menciptakan siluet bergerak. Rizal menyalakan senter keretakan itu.
Bayangan hitam di dalam retakan semakin jelas, bentuknya seperti sosok tinggi tanpa wajah, lengan panjang merambat ke atas. "Tidak," bisik Gita, menjauh. Remy memaksa diri mendekat. "Ini, penyebab semua ini," katanya. Makhluk ini menangkap bocah. Anak itu menangis terseduh, meraih tangan Remy. "Tolong, lepaskan aku ingin pulang." Remy menatap mata bocah itu. Dalamnya kosong, namun ada kilau harapan. Ia berdiri, menepuk pundak anak itu. "Kami akan membantumu." Tiba-tiba, tanah di sekitar retakan berguncang. Bayangan hitam itu merambat keluar, menutupi retakan. Suara berderit dan desir angin menyatu, menciptakan teriakan bisu yang menusuk tulang. Rizal mengangkat walkie-talkie. "Remy, cepat!" teriaknya. Makhluk bayangan itu mengulurkan tangan panjangnya, menutup rumah pohon. Anak itu menjerit, tubuhnya tertarik ke bawah retakan. Gita berlari, mencoba menahan, namun tak kuat menahan tarikan kuat. Remy menahan kaki anak itu, menahan sekuat tenaga. "Kita harus putus rantai ini," teriak Remy. Ia menoleh ke Gita dan Rizal. "Lihat di buku catatan, ada ritual untuk mengusir roh." Gita membuka ransel, mengeluarkan buku catatan Remy. Di halaman terakhir, tertulis simbol kuno dan mantra singkat. "Ini," bisiknya. Mereka membentuk lingkaran di sekitar retakan, menyalakan lilin ketiga. Rizal mengucapkan mantra dengan suara gemetar, Gita diikuti Remy. Angin tiba-tiba berhembus kencang, lilin hampir padam, namun mereka terus melafalkan kata-kata kuno. Makhluk bayangan meronta, menjerit dalam keheningan, seolah ditusuk ribuan jarum. Anak itu tertarik setengah, masih menggenggam tangan Remy. Dengan satu tarikan kuat, makhluk itu terperangkap kembali ke dalam retakan, dan tanah menutup rapat. Suara jeritan memudar, kemudian hilang. Anak itu terjatuh lemas di lantai rumah pohon. Gita menangis, memeluknya. "Kau selamat." Remy menarik nafas lega. "Kita berhasil." Anak itu tersenyum lemah, matanya kembali memancarkan kilau kehidupan. "Terima kasih," bisiknya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kebebasan dan perpisahan. Mereka membawa bocah itu turun dari rumah pohon. Sore menjelang, cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan nuansa hangat yang kontras dengan kengerian sebelumnya. Bocah itu berjalan perlahan, diiringi Remy, Gita, dan Rizal. Sampai di tengah lapangan ayunan, bocah itu berhenti. Ia menatap ayunan yang dulu menjadi tempat jeritannya bergema. Dengan langkah kecil, ia mendekat, lalu menatap ke arah mereka. "Aku harus pergi sekarang," katanya. "Terima kasih sudah membantuku pulang." Gita mengusap air mata. "Kau akan baik-baik saja." Bocah itu mengangguk. "Sekarang aku bisa tenang. Selamat tinggal, teman-teman." Tanpa menunggu balasan, ia berbalik dan berjalan ke arah gerbang taman. Setiap langkahnya, kabut pagi yang mereka bawa seakan ikut menghilang. Ketika ia mencapai gerbang, ia menoleh sekali lagi, tersenyum, lalu menghilang di balik pagar besi. Ketiganya terdiam. Remy menunduk, menutup buku catatannya. Dia pergi, benar-benar pergi. Rizal menghela nafas panjang. Taman ini akhirnya tenang. Gita menatap ayunan berderit yang kini diam tak bergerak. Semoga tidak ada lagi yang terjebak di sini. Mereka keluar dari taman dengan langkah ringan, seolah beban berat terangkat dari dada. Cahaya senja menyinari jalan pulang, menuntun mereka kembali ke kehidupan normal. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam harinya, Remy menatap langit dari kamarnya. Ia membuka buku catatannya, menuliskan kisah lengkap mereka, jejak bocah, boneka beruang, rumah pohon, dan ritual kuno. Di halaman terakhir, ia menambahkan, "Lebih besar dari taman bermain terlarang kini terbebas." Tangisan bocah berhenti, dan bayangan kegelapan terkubur dalam tanah. Namun, cerita ini akan dikenang, bahwa di sudut kota terlupakan, keberanian dan persahabatan mampu menaklukkan kegelapan terdalam. Dengan pena yang ia letakkan perlahan, Remy menutup buku. Di kejauhan, suara angin malam berbisik lembut, seolah mengucapkan selamat malam.
Dan untuk pertama kalinya, taman itu hanya sunyi, tanpa tangisan, tanpa jeritan, hanya kenangan yang tersimpan rapi di hati mereka. Tamat.